Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya mengajarkan tentang safety dalam dunia pekerjaan, tapi juga mengajarkan tentang ilmu pertolongan pertama jika terjadi suatu insiden yang tidak diinginkan. Saya Ahmad Dhani, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika, akan menjelaskan ke kalian tentang CPR. CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, atau bahasa Indonesianya RJP, adalah suatu teknik yang digunakan sebagai pertolongan pertama jikalau seseorang mengalami henti jantung ataupun masalah pernapasan oleh sebab tertentu. CPR ini berfungsi untuk mengembalikan fungsi jantung yang terhenti dengan cara melakukan kompresi ataupun dengan nafas buatan. Kita dapat memberikan pertolongan CPR ini kepada seseorang jika ia mengalami salah satu dari kondisi berikut. Pertama adalah mengalami henti jantung, kedua tersedak sehingga jalur pernapasannya tersempit atau tertutup, ketiga tercekik, keempat orang yang tenggelam, kelima korban kecelakaan yang tidak sadarkan diri, dan keenam adalah orang yang mengalami keracunan. Prinsip dasar dari CPR kita bisa mengerti dengan DRSABCD. D untuk danger. Danger ini adalah suatu kondisi di mana kita membentangkan tangan kita seluas ini untuk memberitahukan kepada orang sekitar untuk memberikan area bagi korban dan juga pelaku CPR untuk melaksanakan CPR. Kedua adalah R, yaitu respon. Respon ini adalah ketika pelaku CPR meminta respon dari korban dengan cara menepuk punggung ataupun memanggil korban. Ketiga adalah S, yaitu shout for help. Artinya kita meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar ataupun orang yang berada di TKP. Keempat adalah airway, sesuai namanya adalah jalur udara yang dimana pelaku CPR mengangkat dagu dari korban sehingga jalur pernapasan kembali terbuka. Kelima, B atau breathing, yaitu di posisi di mana pelaku CPR ini mendekatkan telinga kepada hidung korban untuk merasakan apakah ada pernapasan dari korban, dan untuk mata pelaku pelaksana CPR melihat ke area dada korban untuk melihat apakah ada respon dari pompa jantung. Selanjutnya C untuk CPR, yaitu di mana pelaku CPR mulai melaksanakan CPR. Dan D adalah defibrillation. Defibrillation ini adalah kondisi seseorang tenaga medis menggunakan alat defibrillator, yaitu alat pacu jantung yang mengandalkan energi listrik. Selanjutnya adalah teknik RJP atau CPR, yaitu CAB. C untuk kompresi, jadi pelaku CPR ini saat melakukan kompresi sebanyak 30 kali. Dan A yaitu airway, sesuai yang saya ucapkan tadi sebelumnya. Airway adalah kondisi di mana pelaku CPR mengangkat dagu dari korban sehingga aliran udara dapat masuk ke pernafasan dari korban. Dan ketiga adalah breathing. Breathing yang di sini dimaksudkan adalah memberikan nafas buatan kepada korban ataupun dapat menggunakan pompa pernafasan yang diletakkan pada mulut korban. Oke, jika tadi adalah prinsip dasar dari CPR dan juga tekniknya, maka kita akan berlanjut kepada posisi pelaksanaan CPR. Setelah kita melaksanakan prosedur tadi, untuk melakukan CPR itu kita dapat melakukan dengan cara pertama kita mengangkat kedua jari tangan kiri dan kita letakkan pada ulu hati korban, yang dilanjutkan dengan dua jari tangan kanan, dan pada ujung jari tangan kanan ini kita letakkan telapak tangan kita kepada dada korban. Kita menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kiri itu tidak sekuat tangan kanan. Karena jika kita menggunakan tangan kanan yang notabene lebih kuat daripada tangan kiri, itu dikhawatirkan akan korban akan mengalami kerusakan pada tulangnya. Perlu diperhatikan dalam melaksanakan CPR ini harus sesuai dengan prosedur dan tekniknya, karena CPR ini beresiko jika dilakukan dengan cara yang salah. Yang pertama itu dapat terjadi kerusakan atau patah tulang rusuk. Yang kedua adalah distensi abdomen, kondisi di mana abdomen ataupun perut dari korban itu mengalami kembung yang berisikan gas ataupun cairan. Lalu dapat terjadi hemotoraks, yaitu kondisi di mana penumpukan darah pada rongga
tulang rusuk dan juga pneumotoraks, yaitu di mana penumpukan udara yang menjadi kompresi ataupun menekan paru-paru, dan juga dapat terjadi luka pada hati. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah CPR bisa dilaksanakan untuk semua kalangan ataupun semua umur? Jawabannya bisa, tetapi ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan. Untuk melaksanakan CPR pada orang dewasa, kita dapat melaksanakan seperti biasanya dengan menggunakan kedua tangan. Dan untuk anak-anak dapat menggunakan satu tangan, dan juga balita menggunakan cukup dengan 2 jari. Ilmu ini tidak hanya diterapkan pada dunia kerja saja, tetapi juga dapat diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa.